Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bersua dalam rangka untuk saling mengingatkan, ya, karena namanya orang-orang beriman, ya, dianjurkan untuk saling mengingatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik tentang agungnya syariat Islam atau tentang indahnya syariat Islam. Kita tahu bahwasanya agama yang kita anut ini adalah agama yang terbaik, ya, dari berbagai macam agama yang ada di atas muka bumi, dari berbagai macam aliran pemikiran, dari berbagai macam alur filsafat yang tersebar di alam semesta. Maka Islam telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang sangat agung, yaitu Inna ad-dina 'indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan la yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut pada hari akhirat kelak akan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menegaskan, jika telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh syariat-syariat sebelum Islam menjadi mansuh dan dimansuhkan oleh syariat penutup, oleh Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengar tentang aku seorang pun dari umat ini, ya, kemudian baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal sudah mendengar tentang Islam, namun dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk dari penghuni neraka jahanam. Oleh karenanya kita sebagai orang Islam banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Tinggal kita mensyukuri nikmat tersebut dengan berusaha mengenal indahnya Islam, agar kita bisa semakin tegar di atas agama Islam, dan kita bisa mengajak, ya, orang-orang lain di luar Islam untuk bisa masuk ke dalam agama yang indah ini, ya. Yang jadi masalah, banyak orang yang mereka sudah lama beragama Islam, namun mereka tidak mempelajari Islam, mereka tidak mengenal indahnya Islam, ya. Sehingga terkadang mereka terpukau dengan ajaran-ajaran agama yang lain, terkadang mereka mengikuti ajaran-ajaran agama yang lain, padahal apa yang dalam Islam sudah sempurna dan sudah memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Baik, saya akan sebutkan beberapa agungnya hal-hal yang menjadikan agama Islam adalah agama yang agung, ya, yang merupakan, ya, yang menunjukkan indahnya Islam, ya. Agungnya Islam. Tentu banyak hal, tetapi kita membatasi pada sebagian perkara. Seperti di antaranya, ya, yang paling utama adalah Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada tauhid, ya, dan memerangi kesyirikan. Adapun agama-agama yang lain, kalau kita perhatikan, ya, menyeru kepada peribadatan kepada makhluk semisalnya, atau menyeru kepada berbilangnya Tuhan, ya, dan itu semua berlawanan dengan agama tauhid. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat, ya, yang menjelaskan tentang ketauhidan. Contoh surat yang sering kita hafal, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah Maha Esa. Surat ini turun ketika
orang-orang musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, sif lana rabbak." Ya, berikanlah sifat Rabbmu kepada kami. Maka turunlah firman Allah, "Qul huwallahu ahad." Allah Maha Esa. Ya, Allahus Samad. Allah Maha kaya, tidak ada yang semua makhluk butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada selainnya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama-agama lain, maka rata-rata menyeru kepada kesyirikan ya. Agama-agama lain menyeru kepada peribadatan terhadap makhluk. Atau berbilangnya Tuhan, berbilangnya Tuhan. Ya. Contoh kita bicara tentang misalnya Nasara ya. Nasara yang mereka Trinitas ya. Mereka mengumpulkan Trinitas dan penyembahan terhadap makhluk. Mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang mulia, tapi bukan sampai derajat Tuhan. Nabi Isa alaihissalam seorang nabi yang beliau makan, beliau minum, ya. Makanya Allah mengatakan kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya, kata Allah Subhanahu wa taala, makan makanan, dan ini sudah menafikan mereka sebagai Tuhan. Bagaimana Tuhan makan makanan? Nabi Isa berdoa minta kepada Tuhan. Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa tidur, Nabi Isa kabur dikejar oleh musuh. Ini semua ciri-ciri makhluk, bukan ciri-ciri Tuhan ya. Oleh karenanya mereka menyembah terhadap makhluk, menyembah Nabi Isa, kemudian mereka juga menyembah Ruhul Kudus. Malaikat Jibril juga adalah makhluk, tidak pantas untuk disembah karena dia juga diciptakan. Meskipun dia adalah malaikat yang hebat, bagaimanapun dia adalah makhluk. Kemudian ada juga sebagian mereka yang menyembah Bunda Maria ya, dibuat patungnya kemudian disembah, dan ini semua adalah kesyirikan. Oleh karenanya Allah menurunkan firman-Nya, ya ahlal kitabi, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alu, kemarilah ila kalimatin sawa, menuju kepada suatu perkataan yang sama antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, tidak boleh mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan janganlah menjadikan sebagian lain dari kita bersama makhluk untuk disembah, menyembah Nabi Isa atau menyembah Bunda Maria atau menyembah Ruhul Kudus atau menyembah sesama pendeta dan yang lainnya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga misalnya Yahudi mereka mengatakan Uzair bin Allah, wa qalatil yahud, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Berkata Yahudi bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Ini adalah kesyirikan, tidak boleh. Allah tidak memiliki anak ya. Allah tidak mengambil anak, Allah tidak punya anak sama sekali. Kalau kita bicara tentang misalnya agama Hindu, lebih parah lagi agama Hindu ya. Menyembah 3 dewa ya. Menyembah 3 dewa. Belum lagi kemudian mereka menyembah hewan-hewan, entah itu titisan dewa atau tunggangan dewa atau berkaitan dengan dewa. Mereka menyembah sapi. Subhanallah, saya bilang kalau kita sudah bicara tentang masalah akidah, kita bersyukur kepada Allah. Terkadang ada orang memiliki akal yang tinggi, kemudian IQ yang tinggi, namun ternyata dalam masalah peribadatan mereka tidak mendapat petunjuk. Saya melihat suatu kondisi di mana seorang kemudian menunggu seekor sapi untuk kencing, kemudian dia pun ambil air kencingnya, kemudian dia pun usapkan ke tubuhnya, ya. Kemudian dia sembah sujud kepada sapi tersebut. Ini bukan hayalan, ini nyata kita lihat ya di YouTube bagaimana menyedihkan ya. Bagaimana kemudian mereka melihat tikus-tikus, kemudian mereka sembah, mereka kasih sajen, padahal hewan yang mungkin menjijikkan bagi kita. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah ya. Mungkin IQ kita biasa-biasa saja, tapi Allah memberikan kita anugerah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syiar Islam adalah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Yang artinya Islam itu mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada hamba
kepada peribadatan terhadap pencipta para hamba. Ini perkataan Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir ketika diutus di zaman Sa'ad bin Abi Waqqas menuju Rustum, dia berkata, untuk apa kalian kemari? Kata Rabi' bin Amir, untuk ikhrajil ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada hamba kepada peribadatan kepada pencipta para hamba. Karenanya di antara agungnya syariat Islam, di antaranya Islam adalah salah satunya agama yang menyuruh kepada tauhid dan mengurangi kesyirikan. Yang kedua, Islam satu-satunya agama yang keautentikan kitab sucinya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Ini mungkin saya perlu jelaskan sedikit, tapi sekedar logika saja. Jadi namanya kitab suci, kita adalah kutub samawiyah. Kita orang Islam beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci kepada nabi-nabi terdahulu, di antaranya suhuf Ibrahim kepada Ibrahim alaihissalam namanya suhuf. Allah turunkan kitab suci kepada Nabi Musa, ya, Taurat, wa anzalna Taurat. Kemudian Allah turunkan kepada Daud, wa ataina Dauda zabura, akan berikan Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian Allah juga menurunkan Injil, wa atainahul Injil, kami berikan Injil kepada Nabi Isa. Tetapi bedanya antara Islam dengan yang lain, Islam Allah jamin ya bahwasanya kitab sucinya autentikannya terjamin. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaga Al-Quran. Oleh karena di antara ajaibnya Al-Quran mudah dihafal. Oleh karenanya Allah mengatakan, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikr, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Fahal min mudzakir. Oleh karenanya kita dapati banyak orang bisa hafal Quran, anak kecil juga bisa hafal Quran, anak kecil bisa hafal berapa juz, bahkan ada belum balik sudah hafal Quran. Sehingga Al-Quran satu huruf saja ada orang mau distorsi atau ada orang merubah akan ketahuan. Ya. Berbeda halnya dengan Taurat, Injil dan Zabur yang kemudian mengalami distorsi, mengalami banyak penyimpangan. Ya. Penambahan akan kita jelaskan secara singkat insyaallah. Tapi di antara kalau kita bicara tentang agama, maka agama logikanya Tuhan berbicara, pembicaraan tersebut disampaikan kepada Rasulnya. Nah, pembicaraan ini harus otentik. Bagaimana kita harus punya silsilah yang membuktikan bahwasanya keautentikan tersebut bisa dibuktikan. Saya kasih logika tentang Al-Quran. Sederhana ya. Logika Al-Quran. Logika Al-Quran yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman. Ya, kemudian melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad kemudian para sahabat, ya. Para sahabat. Nah. Ya. Baik. Jadi dari Al-Qur'an dari Allah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, poin ini kemudian dari para sahabat kepada kaum muslimin, ya. Kaum muslimin, para tabi'in dan selanjutnya. Ini semua sanadnya bisa dibuktikan ya. Sanad periwayatan ya. Otentik karena mutawatir. Ya, karena mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga sanad Al-Quran sampai kepada kita banyak sekali sanadnya. Karena sahabat banyak dari Nabi SAW dan sampai kepada kita juga sangat banyak. Oleh karenanya kita punya teman-teman banyak memiliki sanad. Anfulan sampai kepada Nabi SAW tentang isi Al-Quran. Sehingga keautentikan Al-Quran tidak bisa diragukan. Karena terlalu banyak yang meriwayatkannya. Apalagi dia cuma 1400 tahun yang lalu. Ya, sehingga karena perhatian para sahabat tentang Al-Quran sangat tinggi, sehingga yang menghafal Al-Quran sangat banyak. Saya katakan tadi, kalau satu orang saja merubah satu ayat, maka pasti ketahuan. Lain hanya dengan hadis. Adapun hadis, ya, hadis maka bermacam-macam modelnya. Ya. Kalau saya tulis hadis, adapun hadis, ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu logikanya Nabi, kemudian kepada para sahabat, ya. Nabi kepada para sahabat. Kemudian sahabat kepada para tabi'in, dari tabi'in kemudian sampai kepada kaum muslimin. Nah,
tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawatir. Dan kemudian hadis-hadis tersebut ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang perawinya bermasalah. Dan Islam memiliki ilmu tentang masalah rawi. Ya. Misalnya hadis ya. Misalnya hadis, ini bicara hadis Nabi. Di bawahnya ada sahabat. Kemudian ada tabi'in. Kemudian misalnya tabi'in fulan, ya. Kemudian fulan, ya. Fulan, ya. Sampai misalnya ke Tirmizi misalnya, Tirmizi. Dalam Islam untuk bicara hadis ini setiap perawi ini ada biografinya. Fulan ini siapa, ada biografinya. Setiap perawinya ada biografinya. Setiap perawi ada biografinya. Kemudian kredibilitasnya pun dibicarakan oleh para ulama. Karena ini masalah menyangkut dia siqah, terpercaya atau bohong dan yang lainnya dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dengan ilmu ini namanya ilmu jarh wa ta'dil, dari sini di kesimpulan hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, yang lemah. Yang lemah itu pun macam-macam, ada yang palsu, ya. Ada yang sangat lemah. Ya. Ada yang tidak terlalu lemah. Tidak terlalu lemah. Nah, ini semua diketahui dari mana? Dari ilmu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Apakah si fulan ketemu dengan si fulan ini ataukah dia tidak ketemu sehingga riwayatnya terputus? Bagaimana kalau ketemu? Bagaimana biografi si fulan ini? Bagaimana hafalannya? Bagaimana ulama tentang setiap orang ini ada biografinya, ya. Itulah yang disebut dengan sanad dan itu hanya ada dalam Islam. Makanya saya sering kasih logika kalau ada yang cerita, "Ustaz, benarkah dahulu Sunan Kalijaga bertapa di pinggir sungai kemudian tahu-tahu jadi wali?" Saya bilang itu cerita. Cerita itu harus ada sanadnya, sanad periwayatan. Datangkan sanad periwayatan. Misalnya seorang mengatakan telah berbicara sampaikan kepadaku bapakku dari Paijo dari Paimin dari Ki siapa dari Ki siapa melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa jadi sunan. Baik, ini perawi-perawi bapakmu, kemudian Paijo, Paimin, Ki ini, Ki Anu, ini ada enggak biografinya? Kalau ada biografinya baru kita bisa nilai. Kalau tidak bisa kita nilai, maka kita bilang diceritakan. Mungkin terjadi, mungkin benar, mungkin salah. Karena tidak ada ilmu untuk bisa menilai kebenaran cerita tersebut. Tidak tahu, ya. Oleh karenanya, saya tidak bisa menghukum Sunan Kalijaga benar nggak seperti diceritakan di pinggir kali bertapa jadi itu. Bilang nggak ada sanadnya. Kalau ada sanadnya kita bisa hukum. Kalau tidak ada sanadnya, maka kita bilang hukum asalnya tidak ada cerita tersebut. Karena nanti orangnya bisa saja mengatakan bapak saya dulu bisa terbang, ya repot. Atau mbah saya nomor 7 bisa terbang lah. Siapa yang menyampaikan mbahmu nomor 7 dulu bisa terbang? Adakah rawinya atau tidak? Nah ini bicara tentang hadis. Hadis makanya ada hadis dhaif, hadis sahih. Karena ada ilmu tentang periwayatan biografi dan ilmu tentang ketersambungan antara perawi satu dan perawi yang lainnya. Adapun hadis itu tidak, adapun Al-Quran itu tidak pakai. Kenapa? Karena sanad periwayatannya otentik, mutawatir. Terlalu banyak yang meriwayatkan. Dari Nabi langsung sahabat banyak, sahabat langsung ratusan, langsung ribuan. Sehingga tidak perlu diragukan dengan keotentikan tentang Al-Quran. Ini kita bicara Al-Quran. Sekarang kalau kita bicara tentang kitab suci yang lain, ya misalnya ya. Misalnya di sini. Adapun kitab suci yang lain, contoh, misalnya kita bicara Taurat, ya ada Taurat, ada 3 kita Taurat, kemudian Injil, atau sebelumnya ada kitab suci Hindu misalnya ya, dan yang lainnya ya. Baik, kita bicara tentang Taurat dan Injil. Injil ya banyak permasalahan. Pertama, penulisnya tidak diketahui biografinya. Dia ternyata penulisnya bukan Nabi Isa alaihissalam. Penulisnya ternyata ada 4 Injil, ada Matius ya. Misalnya Matius, kemudian Yohanes, kemudian misalnya ada Matius, Yohanes, kemudian Markus ya. Kemudian ada Lukas. Nanti ada Rasul ada namanya Paulus ya. Nah, ternyata kalau kita teliti dan orang-orang Nasrani pun tidak bisa membuktikan tentang
keotentikan Injil. Kenapa? Karena sanadnya terputus, tidak sampai kepada Nabi Isa. Ya, ini yang pertama, sanadnya terputus dan mereka mengakui akan hal tersebut. Sanadnya terputus. Kemudian yang kedua, Injil dalam bahasa yang lain. Ya, Injil ternyata ditemukan dalam bahasa Yunani, ditemukan kebanyakannya dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Ya. Sementara kita tahu Injil bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Nabi Isa alaihissalam berbicara dengan bahasa Syriania. Atau enggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Aramik atau bahasa apa. Tapi bahasa Syriania, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Nah, ketika diketahui Injil-Injil tersebut, manuskripnya ditemukan dalam bahasa Yunani, timbul pertanyaan berikutnya, siapa penerjemahnya? Kalau penerjemahnya, kita tahu siapa penerjemahnya, ini pun tidak diketahui. Terus bagaimana status kredibilitasnya? Bohongkah dia atau nambah-nambahin atau tidak? Intinya, orang-orang Nasara tidak mampu untuk membuktikan keotentikan Injil. Ya. Kemudian lagi belum Injil, bukan cuma 4, ada Injil, ada puluhan. Yang lainnya di cancel, tinggal hanya Injil ini yang dipakai. Demikian juga Taurat juga sanad pun tidak ada. Orang Yahudi tidak mampu mendatangkan sanad Taurat sampai Musa, Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak mampu. Tidak mampu ya. Ini pun mereka tidak mampu. Adapun kitab suci Hindu misalnya, ini pun diperselisihkan siapa yang tulis, apakah dari Tuhan, apakah dari dewa. Orang Hindu pun tidak mampu untuk menyampaikannya. Ini saya katakan sekedar pengetahuan bahwasanya di antara hal yang istimewa pada Islam adalah Islam kitab sucinya bisa dibuktikan keotentikannya, ya, sehingga kalau keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan, maka isinya bisa kita yakini, ya. Adapun kalau agama-agama yang lain, kitab sucinya tidak bisa dibuktikan secara otentik. Kita lanjutkan di sini. Di antara keistimewaan Islam, ya, yang berikutnya nomor 3, ya. Nomor 3, Islam tidak mengenal kasta. Islam tidak mengenal kasta. Ya. Tidak mengenal kasta. Ya. Islam tidak rasis, ya. Rasisme enggak ada. Islam semuanya, siapa saja yang bertakwa maka boleh meraih derajat yang tinggi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Yang termulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Ini jelas, ya. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum min Adam wa Adam min turab." Kalian semua dari Adam alaihissalam, ya. Dan Adam diciptakan dari tanah, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La fadla lil Arabi 'ala al-ajami." Tidak ada keistimewaan orang Arab dibandingkan non-Arab. Walal abyad 'ala al-aswad. Tidak ada keistimewaan orang berkulit putih dibandingkan orang kulit hitam illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Lihatlah bagaimana Bilal, ya. Bilal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Salman Al-Farisi bukan Arab, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata seorang penyair? Laqad rafa'al Islama Salman Al-Farisi, ya, wa qad wada'al kufru an-nasiba abalahabin. Kata seorang penyair, Islam telah mengangkat Salman yang orang Persia bukan orang Arab. Sebaliknya orang yang bernasab tinggi yaitu Abu Lahab pamannya Nabi jadi rendah karena kekufuran. Ya, karena yang jadi patokan dalam Islam adalah ketakwaan. Bilal bin Rabah yang hitam jadi mulia, ya. Bahkan Nabi mengatakan, aku mendengar bunyi langkah kakimu, terompahmu, sendalmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan? Bilal katakan, setiap aku batal aku berwudu, aku salat. Setiap berwudu aku salat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak ulama-ulama Islam yang berasal dari budak, misalnya bekas budak, kemudian mereka menjadi para ulama. Islam tidak mengenal kasta, ya. Islam tidak mengenal kasta. Oleh karenanya, seorang meskipun dia orang Indonesia, dia bisa jadi mulia. Siapa saja bisa jadi ulama. Siapa saja bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus orang Arab. Ya, tidak harus keturunan ini, keturunan itu, tidak, siapa saja boleh bertakwa dan dia bisa meraih derajat yang tinggi.
Ya, oleh karena Islam tidak mengenal kasta. Adapun agama lain kita lihat misalnya sebagian agama, tidak seluruhnya tentunya. Adapun sebagian agama lain contoh seperti kita kalau bicara Hindu mengenal kasta. Ya, Hindu ada kastanya. Ya. Kemudian ada namanya Brahmana, Kshatriya, Waisya, Sudra, ya. Kalau suku Brahmana atau kasta Brahmana tercipta dari bagian Tuhan bagian mana, suku Kshatriya dari bagian mana, Waisya dari bagian Sudra bagian mana, sehingga yang mendapat suku Sudra maka sungguh menyedihkan, ya. Brahmana, kemudian Kshatriya, kemudian Waisya, kemudian Sudra. Baik. Kita lihat juga misalnya contoh Yahudi, ya. Yahudi lebih rasis lagi. Menurut Yahudi, ya, kalau kita baca dalam Talmud mereka, kitab suci mereka, salah satu selain Taurat mereka punya Talmud, maka yang mulia hanyalah suku Yahudi. Yang mulia hanyalah suku Yahudi. Yang mulia hanyalah suku Yahudi. Ya, mereka mengagungkan sangat keras kepada orang sombong, maka yang paling sombong adalah orang Yahudi. Mereka kenapa tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya Muhammad dari Arab, itu mereka tidak suka. Mereka sudah nunggu-nunggu datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah nantikan, bahkan mereka tinggal di Madinah karena mereka mendengar Muhammad akan berhijrah ke kampung tersebut. Mereka sudah tunggu-tunggu. Ternyata ketika datang bukan Yahudi, maka mereka pun benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rasnya yang berbeda, ya. Itulah suku-suku Yahudi, ya. Oleh karenanya dari sini tahu bahwa Islam tidak mengenal kasta. Siapapun orang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Islam adalah, ya, ini saya perlu ingatkan, Islam, ya, adalah agama, ya, yang lengkap. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Aku telah menyempurnakan agama kalian untuk kalian, bagi kalian. Dan ini benar, ya. Ayat ini ayat yang menunjukkan Islam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Dalam surat Al-Maidah ayat 2. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Makanya ketika ada seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi, dia mengatakan, "Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Wahai Salman, nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Kata Salman, ajal, benar. Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Dalam buang hajat ada adabnya begini, adabnya begini. Jadi semua kalau kita lihat Islam, semua diajarkan, ya. Kita orang Islam, ya. Kita adab masuk rumah aja ada, adab berbicara dengan istri ada, adab bertetangga ada, adab bersahabat ada, ya. Adab buang hajat ada, ya. Adab berjual beli ada, semuanya ada, bukan karangan, benar-benar ada hadisnya. Ya, benar-benar ada riwayatnya, ya. Ya. Belum lagi masalah ibadah, kalau masalah muamalat saja ada, apalagi masalah ibadah, ya. Bagaimana adab dalam beribadah, bagaimana adab berhaji, adab berumrah, adab puasa. Lengkap, kita sampai masalah perpolitikan, masalah siasat syariah diajarkan juga dalam Islam. Ada adab-adabnya, adab berpakaian juga diajar, semuanya, ya. Ada berbicara, ada. Sampai saya renungkan satu hadis kata Nabi SAW, "Idza kuntum salasa, fala yatanaja al-ithnan duna salih, fa inna dzalika yuhzinuhu." Kata Nabi SAW satu hadis, adab bergaul. Kata Nabi, jika kalian 3 orang, maka jangan 2 orang berbisik-bisik, yang satu tidak diajak, karena ini bisa menyakiti atau menyedihkan yang ketiga. Ya, ini adab dalam bergaul. Jadi kalau 3 orang, maka
Dua orang jangan ngomong sendiri, yang satu tidak diajak, yang satu ini nanti akan tersinggung. Kenapa saya tidak diajak ngomong? Subhanallah. Dalam agama mana diajarkan seperti itu? Dalam agama Islam. Dalam agama Islam. Ya, kita tidak dapati dalam agama yang lain. Ya. Kita mohon maaf, misalnya saya bicara tentang agama Nasara. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik? Susah kita mau dapat dalam Nasara. Ya, karena Nabi Isa tidak diceritakan bagaimana dia punya anak, bagaimana dia punya istri, tidak diceritakan. Ya. Nah, kita Islam mudah. Rasulullah SAW mau cari suami yang baik, tinggal baca bagaimana Nabi SAW. Bagaimana muamalah terhadap istri yang baik, lihat Nabi. Bagaimana bapak yang baik, lihat Nabi SAW. Contohnya ada. Bagaimana seorang sahabat yang baik, Nabi sahabat yang terbaik. Bagaimana ustaz terbaik, Nabi ustaz terbaik. Bagaimana pemimpin negara yang terbaik, Nabi pemimpin negara yang terbaik. Ada contohnya, Allah seakan-akan sudah mengkreat, sudah menskenario bagaimana perjalanan hidup Nabi, sehingga sejarah Nabi itu lengkap, komprehensif. Untuk contoh apa saja, ada dalam hal apapun, dalam bidang apapun, Islam lengkap. Dan itu tidak kita dapatkan dalam buku-buku agama yang lain, atau dalam ajaran-ajaran agama yang lain. Kenapa? Karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Ya, Allah yang beritahu tentang kemaslahatan hamba-hambanya, maka Allah kirim Nabi SAW untuk memberikan contoh yang terbaik sebagai qudwah hasanah, uswatun hasanah untuk bisa diikuti dalam banyak hal. Itulah Islam adalah agama yang lengkap, sampai tadi saya sebutkan, ya. Bahkan masalah adab buang hajat, bahkan masalah adab buang hajat pun diajarkan oleh Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara agungnya Islam. Kemudian di antara agungnya Islam, ya, yang berikutnya, Islam adalah agama yang memberi porsi besar terhadap akhlak. Ya, dalam akhlak. Terhadap akhlak. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Subhanallah, saya kasih akhlak tadi, dia mirip dengan kelengkapan tadi, ya. Akhlak terhadap ibu, terhadap bapak, terhadap anak, terhadap istri, terhadap tetangga, bahkan terhadap hewan. Bagaimana akhlak terhadap hewan diajarkan, bahkan akhlak terhadap musuh, ya. Akhlak lengkap, ya, lengkap. Bahkan saya katakan tadi, akhlak terhadap orang tua, detail loh, bukan karangan loh, bukan karangan para ustadz, detail Nabi ngajarin akhlak terhadap orang tua. Ya. Kemudian akhlak terhadap, ya, pasangan hidup, suami atau istri. Kurung suami atau istri. Kemudian terhadap anak-anak. Terhadap anak-anak. Subhanallah, diajarkan dalam Islam. Bahkan lebih daripada itu, ya, akhlak terhadap pembantu. Nabi ajarkan, ya. Ya, bagaimana akhlak terhadap pembantu. Akhlak terhadap budak kalau zaman dahulu ada. Kemudian juga misalnya yang lebih ajaib daripada itu, ya, akhlak dalam perang. Akhlak dalam peperangan diajarkan. Tapi saya punya buku khusus tentang akhlak Islam dalam perang. Khusus tentang bagaimana hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang akhlak dalam peperangan. Peperangan bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu, cincang sana, mutilasi sini, tidak. Ada akhlak dalam peperangan. Kemudian akhlak terhadap hewan. Akhlak terhadap hewan, ya. Sampai Nabi mengajarkan satu hadis, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dia kekang. La hiya at'amatha, dia tidak kasih makan sampai mati. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khususil ard, dan tidak biarkan kucing makan sendiri. Ya, tapi dia kekang akhirnya mati. Itu masuk neraka. Dia menjelaskan bagaimana bahwasanya Islam juga mengajarkan akhlak terhadap hewan. Kemudian juga akhlak terhadap non muslim, ya.
ya, non muslim terhadap orang kafir ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin." Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi agama kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Silakan berbuat baik kepada mereka. Dan dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi tinggal di Madinah bersama orang Yahudi dengan 3 sukunya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nabi berdagang dengan mereka, Nabi bermuamalah dengan mereka, Nabi buat perjanjian sama mereka. Tetapi akhirnya mereka berkhianat, ya, akhirnya terusir mereka satu persatu, ya, karena mereka berkhianat, bahkan mereka mencoba untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud saya, ini semua, ya, antum tidak dapati lengkap seperti ini kecuali dalam Islam, karena Islam adalah agama yang benar-benar memberikan porsi yang besar terhadap akhlak. Kita ini yang orang Islam kurang bisa menjalankan ini semua. Kita suami tidak tahu bagaimana akhlak terhadap istri. Kita istri tidak tahu bagaimana berakhlak terhadap suami. Kita anak tidak tahu berakhlak terhadap orang tua. Kita orang tua tidak tahu bagaimana berakhlak terhadap anak. Yang penting anak dikasih yang dia mau dikasih, kita terserah mau ini mau ini, akhirnya kita merusak anak kita, memenuhi segala keinginannya tanpa kita ajar, tanpa kita didik, tanpa kita bebani, kita beri bekal agama, akhirnya mereka rusak. Kenapa? Kita nggak punya akhlak terhadap anak-anak. Ya, akhlak terhadap tetangga, ya. Ya, lengkap, saya bilang kalau Islam lengkap terhadap tetangga misalnya. Akhlak terhadap pembantu, bagaimana Nabi SAW punya pembantu Yahudi. Nabi pernah punya pembantu Yahudi, anak muda. Ketika pembantu tersebut sakit, Nabi datang jenguk Yahudi, anak Yahudi tadi. Nabi dakwahi kemudian masuk Islam. Tapi maksud saya lihat bagaimana ada seorang kepala negara Muslim punya pembantu Yahudi, dan ketika pembantunya sakit dijenguk oleh kepala negara. Itu pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Saya tidak usah bicara banyak-banyak, bicara tentang ini ya, akhlak terhadap orang tua. Antum lebih apa cari di agama mana yang mengajarkan akhlak terhadap orang tua dengan detail. Tidak seperti Islam, bagaimana kepada orang tua dilarang angkat suara, merendahkan diri, jangan angkuh. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fasammal jannah. Lazimilah kaki ibumu, semuanya di sana adalah surgamu. Nabi berkata tentang ayah, anta wa abu kali malik, anta wa malu kali abik, engkau dan hartamu milik bapakmu. Bagaimana? Luar biasa. Oleh karenanya ada sebagian orang masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara melihat akhlak kaum muslimin terhadap ibunya. Ya, ada sebagian orang Islam yang berlibur ke Eropa misalnya, atau ke negeri barat, kemudian dia mereka berlibur dengan ibunya. Kemudian ibunya benar dilayani, keluar benar-benar kemudian diangkat, diletakkan berebutan untuk melawan melayani ibunya. Orang-orang barat heran lihat. Orang barat ya, secara umum kita bicara ya. Kalau bicara masalah drog sama orang tua hanya di film-film. Kenyataannya kalau kita lihat mereka di sana, ya, saya rasa Bapak Ibu sering ada yang ke sana, ya, kita lihat sendiri bagaimana orang tua jalan dengan anjing, ya. Jalan dengan anjing itu anaknya kemana, ya. Kalau ada yang sakit, tidak ada yang jenguk, ya. Sampai saya punya beberapa kerabat dan kawan-kawan yang kerja di sana. Waktu saya ke sana, mereka bilang, Ustaz, sampai berapa kali mereka ketika bapaknya sakit dibawa, aku taruh di rumah jompo kadang-kadang nggak, kalau nggak taruh di rumah sakit, dia bilang jangan telepon saya kecuali bapak saya sudah mati. Kalau belum mati, jangan telepon. Akhirnya ada kerabat saya suatu hari ngerawat orang tuanya, kemudian lagi sekarat, maka dia telepon anaknya marah-marah, sudah mati belum, kenapa telepon saya kan bilang kalau sudah mati baru telepon. Dan itu kejadian orang Islam. Kalau orang yang satu sakit, yang jenguk coba keluarganya, tetangganya, temannya, subhanallah. Jadi kita tidak akan dapati dalam agama manapun bagaimana akhlak terhadap orang tua seperti dalam Islam, ya. Islam itu agama yang sangat indah. Bagaimana seorang tua dimuliakan di masa tuanya. Saya pernah naik pesawat dengan seorang kafir. Sedih, orang kafir kaya raya. Kebetulan ngobrol satu pesawat, bagaimana Pak cerita? Aduh, saya ini sedih aja. Kenapa? Anak-anak saya kasih semuanya, semua yang mereka inginkan. Sekarang saya jauh dari mereka. Namanya orang tua pernah ingin ditelepon, ingin dijenguk, ingin ngobrol sama anaknya. Ya, tapi kalau orang nggak pernah belajar tentang akhlak, ya, mungkin di antara mereka ada yang baik, bawaan sendiri. Tapi secara detail, kemudian bagaimana Islam mengatakan masuk surga adalah di kaki ibu misalnya, bahwasanya ayah adalah pintu surga, itu nggak ada kecuali seperti Islam. Wala taqul lahum ufin, jangan ngomong kepada orang tua. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu, jangan sombong, jangan sok-sok seorang doktor, seorang profesor kemudian sombong di hadapan kedua orang tua. Ya. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Baik. Kemudian di antara agungnya Islam,
Islam misalnya mengakui hak kepemilikan harta. Dengan harta secara pribadi, namun mengatur juga tentang zakat. Kalau kita boleh katakan, Islam berada di antara kapitalis dan sosialis, ya. Islam di antara, ya, kapitalis dan sosialis, ya. Seperti kita dapati sebagian negara mereka mempraktikkan sosialis, sebagian kapitalis. Sosialis semua harta milik bersama. Ya, ini Islam tidak demikian. Islam yang berusaha diberi kenyataan ini tidak bisa demikian. Misalnya negara sosialis, semua rakyatnya dipaksa kerja semua milik bersama. Tetap saja meskipun negara tersebut sosialis, pasti ada strata orang-orang yang hidupnya mewah. Tidak mungkin bisa sama semua. Mustahil. Itu hanyalah untuk mereka menyebarkan keadilan agar semua merasakan. Tapi kenyataannya tetap saja ada strata yang kaya, kemudian yang sengsara, ada yang kesengsaraan bersama, ya. Kenyataannya demikian. Kita bicara negara besar juga kita lihat begitu, mereka kerja keras semuanya, yang kaya cuma sebagian orang. Benar mungkin negaranya menguasai dunia, tapi yang kaya tidak semua, sebagian. Kapitalis sebaliknya, kapitalis mungkin setiap orang boleh sekaya-kayanya, ya. Islam tidak, ya. Islam dia mengakui harta, ya, ada sebagian dari kapitalis, ada sebagian dari sosialis. Maksudnya apa? Meskipun ada seorang memiliki harta pribadi boleh, tapi di sana dianjurkan harus bayar zakat, infak sedekah, kemudian kedermawanan, ya kedermawanan dan seterusnya. Yang ini menunjukkan bagaimana Islam dalam masalah ekonomi pun mengambil sikap tengah antara kapitalis dan sosialis. Contoh lagi, ya. Di antara indahnya Islam, Islam bukan agama yang mengabaikan dunia. Tetapi dunia diatur agar tujuan atau orientasi adalah akhirat. Ya. Di antara dalil akan ini adalah kisah Salman. Jadi Islam ya bukan rahbaniyah seperti kisah Salman dan Abu Darda, Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Bagaimana kisahnya? Kisah Sahih Bukhari. Salman Al-Farisi dia dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Dan akhirnya suatu hari Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda. Kemudian dia mendapati wajah ada Ummu Darda mutabazzilah. Ternyata Ummu Darda istrinya Salman bajunya tidak rapi, ya. Ini adalah kesalahan. Makanya kalau wanita harusnya bajunya rapi, kalau suaminya datang kapan-kapan dia bisa menyambut suaminya. Ini kenapa istrinya kok tidak rapi? Maka Salman bertanya kepada Ummu Darda, "Aina Abu Darda? Di mana suamimu?" Kata Ummu Darda, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Suamimu Abu Darda tidak butuh dunia. Artinya tidak perlu dengan aku, ngapain aku berhias untuk dia. Salman tahu ada kesalahan. Abu Darda terlalu semangat beribadah. Akhirnya Salman nunggu. Begitu Abu Darda pulang, benar Abu Darda lagi puasa. Abu Darda siapkan makanan buat Salman. Kata Abu Darda, "Kul, makan. Fa ini shaim, saya puasa." Kata Salman, "Saya tidak mau makan sampai kau juga makan." Akhirnya Abu Darda terpaksa buka puasa. Makanlah bersama Salman Al-Farisi. Salman ternyata tidak pulang. Dia ingin memperbaiki saudaranya yang salah persepsi tentang Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya dia tidur di situ. Baru sepertiga malam, mungkin baru jam 9 Salman ingin salat malam. Kata Abu Darda ingin salat malam. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Mungkin di jam 12 ingin salat malam. Kata Salman, "Belum, tidur dulu." Nanti mungkin jam 2 sudah menjelang malam terakhir, baru kemudian Abu Darda bangun, Salman yang kasih bangun, "Ayo salat malam." Mereka salat malam berdua. Setelah salat malam, Salman kasih nasihat. Kata Salman, "Wahai Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan." Rabbmu punya hak. Oh, ibadah ya. Tapi ingat, wa li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Wa li zawrika 'alaika haqqan. Tamumu juga punya hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu, anak punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqah. Maka berikanlah porsi masing-masingnya. Islam demikian. Makanya tadi kita sebut tentang Islam yang komprehensif. Kita sebutkan Islam yang menjelaskan tentang akhlak secara sempurna. Islam bukan kita cuma di masjid doang, baca buku saja, baca Quran saja, enggak.
berdagang. Para sahabat dulu berdagang, tapi mereka juga memperhatikan anak istri. Ya, kalau cuma perhatikan akhirat tanpa dunia, bagaimana kemudian Islam bisa maju ketika itu? Mereka ada berperang, mereka ada atur strategi, mereka ada berbicara tentang akhlak, tetapi orientasi harus dunia, orientasi harus apa? Akhirat. Yang jadi masalah kalau dunia dijadikan tujuan utama, itulah kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Binasa budak dunia, budak dirham, budak dinar. Yang mereka mengejar dinar dan dirham sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah. Itu yang celaka. Islam tidak seperti Nasara yang mengajarkan rahbaniyah. Ya, seperti pastor, tidak kawin, tidak ini. Gimana Islam tidak demikian? Islam agama yang logis. Saya pernah ketemu dengan sebagian, saya ketemu dengan kawan, ada orang Hindu waktu kemudian dia undang saya makan, kita ngobrol bareng. Ya. Kemudian dia bilang, Ustaz, saya tanya-tanya tentang Hindu. Dia bilang, Ustaz, kita kalau menjalankan Hindu nggak bisa, Ustaz. Secara benar-benar kita harus meninggalkan dunia ini. Dia ngomong begitu. Ya. Kita dalam Islam tidak. Anda bisa jadi orang mulia sebagai raja, bisa. Ya. Bisa raja. Bukankah Nabi ketika menyebutkan 7 golongan dinaungi oleh Allah, yang pertama kata Nabi imamun adil. Yang dinaungi oleh Allah adalah raja yang adil, pemimpin yang adil, presiden yang adil, pejabat yang adil. Berarti dia kerja sebagai penguasa. Dan dalam Islam khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi raja bisa jadi, lihat, bukankah Raja Sulaiman raja yang mulia, bukankah Raja Daud, ya. Siapapun, Anda ustaz bisa jadi mulia, Anda pedagang bisa jadi mulia, Anda seorang istri bisa masuk surga yang tinggi, Anda sebagai suami bisa, Anda menjadi bapak bisa meraih surga yang tinggi. Jadi bukan, Islam adalah agama yang logis, ya, yang memperhatikan juga masalah dunia agar diatur supaya menjadi sarana menuju akhirat. Contoh dalam Islam, kita disuruh berinfak. Dalam ayat banyak sekali. Wa anfiqu, sumbanglah. Nah, kalau kita nggak punya pekerjaan, gimana cara sumbang? Logika sederhana aja. Yang salah kalau Anda cari-cari dunia berlebihan sehingga lupa diri, itulah alhaakumut takatsur. Kalian telah terlalaikan dengan sifat membanyak-banyakan harta, ya. Baik. Ini di antara keindahan Islam, ya. Tolong dihapus. Di antara indahnya Islam. Ya, seperti Islam menjunjung keadilan. Islam menjunjung keadilan. Keadilan bukan persamaan. Ya. Apa itu keadilan? Definisi keadilan dalam Islam adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karenanya dalam Islam banyak Allah bedakan, ini tadi yang ke-8 ya. Dalam Islam banyak hal Allah bedakan. Misalnya kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu tidak berilmu? Enggak boleh disamakan. Kita tidak memperjuangkan persamaan dalam segala hal. Yang diperjuangkan Islam adalah keadilan, itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Inilah kadang ada propaganda yang, propaganda barat misalnya. Propaganda barat atas nama keadilan, yaitu wanita disamakan dengan lelaki. Islam tidak membenarkan hal ini. Islam keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak menamakan hal yang berbeda. Bagaimana kita mau menyamakan antara anak SD dengan anak SMA? Enggak mungkin sama. Sama misalnya anak kita punya anak satu SD satu SMA, sama-sama minta mobil misalnya. Oh, karena kan sama-sama mobil, enggak bisa. Kamu masih kecil enggak bisa naik mobil. Ya, saatnya sekarang kamu masih di bawah ayah, digonceng ayah. Kakakmu sudah besar, ya tidak bisa disamakan. Antara misalnya kita seorang guru punya anak-anak kelas, yang satu rajin kemudian nilainya benar semua, yang satu cuma dapat benarnya cuma 10%. Kemudian kita satunya dapat 100, satunya dapat 10 nilai. Akhirnya yang 10 protes. Pak Guru, kenapa Pak Guru tidak adil, tidak menyamakan di antara kita? Saya sama-sama muridnya Pak Guru. Ya, kalau kita samakan sama-sama 100 ya buyar, itu namanya tidak adil. Satu protes, Pak Guru, kenapa dia ranking 1, saya ranking 20? Semuanya ranking 1, ya rusak. Itu namanya
bukan adil. Jadi adil itu bukan menyamakan. Ingat, kalau ada dua hal yang berbeda, jangan disamakan, harus dibedakan. Keadilan adalah meletakkan suatu pada tempatnya. Saya bilang seperti wanita. Dalam Islam, wanita dimuliakan. Ya, wanita dimuliakan. Contoh, yang kerja laki-laki kalau dalam Islam ya. Kita kondisi di Indonesia mungkin beda. Tapi maksud saya hukum asalnya yang kerja laki-laki, perempuan di rumah, dia punya tugas berat di rumah. Dia butuh kelembutannya untuk ngurus anaknya misalnya, untuk melayani suami misalnya, untuk bersih-bersih rumah, itu kerja berat luar biasa di rumah ya. Kita yang sudah berkeluarga tentu tahu bagaimana repotnya menjadi seorang ibu rumah tangga ya. Bukan kemudian keluar kemudian mau disamakan dengan lelaki, bahkan di sebagian negara jadi super track misalnya. Itu bukan kerjaan wanita ya. Oleh karena dimuliakan wanita kalau safar hendaknya ditemani oleh mahramnya. Bayangkan Islam atau demikian, perempuan safar ada yang temani. Untuk apa? Untuk melayaninya, untuk menjaganya, untuk melayaninya. Ya, seperti itu. Itu contoh. Kemudian kalau menikah ada walinya. Kenapa wanita kalau tidak ada wali dia asal nikah bisa bahaya. Dia mudah dikibulin sama buaya-buaya darat. Banyak buaya-buaya darat, banyak suka kasih janji palsu, akhirnya dibohongin oleh. Tapi coba kalau ada walinya, sang lelaki ngelamar lewat walinya, ada maharnya, ada aturannya. Islam memuliakan wanita, tidak boleh nikah tanpa wali. La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan ada wali dari wanita tersebut. Ya, seperti itu. Ini contoh. Kemudian orang-orang Barat bikin propaganda bahwasanya Islam merendahkan wanita. Ya, kebalik. Islam tidak merendahkan wanita. Justru mereka yang merendahkan wanita. Wanita disuruh keluar, jadi disantap oleh siapa saja bisa menyantapi keindahannya, siapa saja boleh menyentuhnya, ya, dijadikan barang dagangan. Lihat semua iklan pasti iklan ada wanitanya. Ya. Mau iklan sampo, iklan wanita, iklan HP gambar wanita yang besar, iklan mobil wanitanya yang nampak, mau iklan apa perempuan semua jadi bahan dagangan zina rendah. Ya. Tidak seperti Islam yang memuliakan apa? Memuliakan wanita. Contoh, jadi Islam yang dijunjung adalah keadilan, bukan persamaan, ya. Bukan persamaan. Jangan persamaan antara laki dan wanita dalam beberapa hal ada, seperti sama-sama silakan beribadah, mau pintar silakan, tidak dilarang ya. Tapi ada hal-hal yang di sana harus dibedakan. Tidak boleh disamakan ya. Tidak boleh disamakan ya. Kemudian terakhir mungkin di antaranya ya, misalnya ya. Contoh sederhana, salah satu syariat, misalnya sikap Islam terhadap mayat. Ya. Mayat Islam, bagaimana mensikapi mayat? Ya, dikuburkan secara sederhana, ya. Sebelumnya disolatkan, ya. Kemudian kuburan tidak boleh dimewahkan. Tidak boleh. Ya, kuburan secara sederhana tidak boleh dimewahkan. Kemudian yang hidup hendaknya mendoakan banyak, mendoakan yang mati, mendoakannya. Berbeda dengan sebagian agama. Kita lihat sebagian agama, berbeda dengan sebagian agama. Sebagian agama misalnya diletakkan di tempat yang tinggi, agar sampai hingga dimakan oleh burung-burung ya. Ini kalau tidak salah Zoroaster atau yang semisalnya ya, oleh burung-burung. Ini tidak benar ya. Sebaliknya misalnya ya, dibakar dengan perayaan yang sangat mahal ya. Sangat mahal, bahkan bisa mencapai miliaran ya. Bagian acara mahal banget, ini orang udah mati selesai. Ngapain di sana yang uang masih ada buat orang yang hidup, bukan untuk orang ini ya, udah meninggal selesai, tinggal dia sudah selesai beramal, dia tanggung jawab amal soleh di akhirat. Ya, kalau Islam begitu, ini perayaan yang sangat mahal. Sebagian lagi dikubur bersama hartanya. Subhanallah. Bersama dengan hartanya, harta kesayangannya. Ya. Kemudian sebagian lagi diselenggarakan ya dengan kemewahan.
Islam tidak. Islam kuburkan secara sederhana, dengan tidak boleh mewah-mewah, ya. Dengan melihat mayat tersebut kita ingat akhirat, ya. Bukan kemudian dibuat mewah, dibakar sampai miliaran atau dibuat yang berlebihan, ya. Ini dalam mayat saja kita bagaimana indahnya syariat Islam. Karena ada pendeta yang masuk Islam, ya, atau seorang Nasara masuk Islam gara-gara melihat penyelenggaraan jenazahnya Raja Fahad, King Fahad. Ya. Jadi King Fahad itu kan raja Arab dahulu, ya, sebelum Malik Abdullah, sebelum Malik Salman, ya. Orang kaya raya tentunya, apalagi zamannya jaya-jayanya Arab Saudi ketika itu. Ternyata ketika dikubur sederhana, kain kafan dia akan masukin dalam tanah, selesai, tutup. Enggak ada. Ada yang lihat itu masuk Islam. Lihat bagaimana syariat yang mulia, tidak neko-neko, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Kemana kemudian satunya mentang-mentang raja kemudian dibikin kasihan yang miskin-miskin gimana matinya? Sudah selesai. Kau raja di dunia, di akhirat sudah selesai. Ya. Islam bagaimana syariat yang indah. Ya, belum kita bicara syariat terlalu banyak, syariat sholat, syariat, tapi cukup sampai di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian para kawan-kawan, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tali persaudaraan semakin disambung terus, dan di dalam kebaikan, dan semoga persahabatan ini tidak hanya di dunia saja tapi berlanjut juga di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.